Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Amelia Nur Hikmah. Saya selaku pemateri yang akan menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Dan juga dua rekan saya atas nama Mela Salma dan Muhammad Nazwa Alwisya. Baiklah, materi kali ini akan kami sampaikan melalui video dengan tema kesadaran masyarakat hukum tentang pentingnya status kepemilikan tanah. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, sebelum kita masuk pada ranah pembahasan, saya ingin sedikit membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi karena ketidakjelasannya status kepemilikan tanah ini. Saya ambil contoh masalah yang sempat viral yang ada di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, yang mana tanah mereka menjadi konflik antara masyarakat adat dan juga pihak perusahaan. Hal tersebut terjadi kenapa? Karena ketidakadaannya status kepemilikan tanah yang sah. Apakah tanah tersebut tanahnya masyarakat adat atau sudah menjadi tanah negara, yang artinya dikuasai oleh negara. Nah, karena ketidakadaannya status kepemilikan tanah, maka konflik seperti itu bisa saja terjadi. Nah, maka dari itu sangat penting yang namanya status kepemilikan tanah. Masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi karena ketidakpastian dan ketidakjelasan dari status kepemilikan tanah ini. Saya ambil contoh dari orang-orang sekitar saya saja. Tepatnya tahun lalu bibi saya membeli sebidang tanah dengan lebar sekian per sekian dengan orang yang dia kenal juga. Setelah terjadinya musyawarah dan mendapat keputusan dan kesepakatan, maka bibi saya membeli tanah tersebut dengan harga sekian. Namun dari pihak penjual mengatakan bahwa surat-surat dari tanah tersebut masih diurus di kantor desa. Karena bibi saya juga kenal dengan orang tersebut, maka dia jadi membeli tanah tersebut dan percaya bahwa surat-surat tersebut masih diurus di kantor desa. Setelah separuh dari harga yang sudah disepakati itu dibayar, maka muncullah konflik yang mana pihak desa bertamu dan mengatakan kepada bibi saya bahwa tanah yang sudah didirikan bangunan tersebut yang dibeli dari si penjual itu adalah ternyata tanah desa, bukan tanah si penjual tersebut. Jadi artinya di sini bibi saya sudah tertipu oleh si penjual ini yang mengatakan bahwa surat-surat dari tanah tersebut masih diurus di kantor desa. Nah, maka dari itu sangat penting sekali yang namanya status kepemilikan tanah. Karena dengan seperti itu, artinya bibi saya sudah tertipu dengan si penjual dan si penjual pun tidak mau mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh bibi saya. Hal tersebut terjadi karena apa? Karena kecerobohan dari bibi saya juga dan juga ketidakjelasannya status kepemilikan tanah tersebut. Yang mana di sini sudah jelas bisa kita ambil kesimpulan bahwa status kepemilikan tanah itu sangat-sangatlah penting. Mungkin itu adalah beberapa contoh masalah-masalah yang terjadi karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dari status kepemilikan tanah ini. Oke, baiklah, mungkin langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan, yaitu status kepemilikan tanah. Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang sangat-sangat kuat dan diakui secara hukum, yang mana dibuat dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau yang sering kita kenal dengan BPN. Status kepemilikan tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dan jenis-jenis status kepemilikan tanah ini meliputi sertifikat hak milik atau SHM, yang mana hak milik merupakan hak individual primer yang bersifat perdata, terkuat dan terampuh, yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya.
Di atas tanah tersebut bisa dibebani hak sekunder yang lebih rendah seperti HGB, HGU, HP, dan hak sewa. SHM juga dapat dipindah tangankan melalui mekanisme jual beli yang riwayatnya selalu tercatat dalam lembar SHM, yang mana artinya jika tanah itu diperjualbelikan dan dipindah tangankan, maka itu selalu tercatat dalam lembar sertifikat hak milik ini. Lalu yang kedua, sertifikat hak guna bangunan. HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dalam jangka waktu maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jika sudah lewat masanya, penggunaan hak ini dapat mengajukan pembaruan hak selama 30 tahun lagi, tergantung kebijakan pemerintah. HGB dapat dipindahkan, HGB dapat dipindah tangankan. SHGB hanya bisa dipindahkan oleh WNI dan perusahaan yang didirikan di bawah hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Baik, di sini saya langsung saja melanjutkan pemaparan dari rekan saya. C. Sertifikat hak guna usaha atau yang biasa disebut dengan HGU. Hak ini yaitu hak yang diberikan hanya kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia untuk mengusahakan tanah yang dikontrol langsung oleh negara untuk waktu tertentu. Pada umumnya, tanah tersebut merupakan tanah negara yang digunakan sebagai hutan tanaman industri, perkebunan, perikanan, atau pertanian. Jadi HGU hanya dapat diberikan atas tanah seluas minimum 5 ha dengan catatan jika tanah yang bersangkutan lebih luas dari 25 ha. Maka investasi sistem penguasaan tanah dan konflik serta pengelolaan usaha secara baik akan diberlakukan. Kemudian ada juga sertifikat hak pakai atau HP. Hak pakai ini merupakan hak untuk memanfaatkan atau mengumpulkan hasil dari tanah yang secara langsung dikontrol oleh negara atau tanah yang dimiliki individu lain yang memberikan pemangku hak wewenang dan kewajiban sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian pemberian hak. Jadi, hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanah dipakai untuk tujuan tertentu dengan gratis atau untuk bayaran tertentu atau dengan imbalan pelayanan tertentu. Selain diberikan kepada WNI, hak pakai dapat diberikan kepada WNA yang tinggal di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman kelompok saya, saudari Mela Salma. B. Tanah negara. UUPA dan undang-undang yang terkait dengan tanah beserta peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan dan mengatur tanah negara secara tegas. Di dalam UUPA sendiri, sebutan yang digunakan bagi tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, di mana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan. Penggunaan istilah tanah negara dapat saja digunakan sepanjang konsepsi dan maknanya disesuaikan dengan UUPA. Artinya, tanah negara bukanlah tanah milik negara, yang mencerminkan adanya hubungan hukum antara negara dan tanah yang bersangkutan yang bersifat privat, namun merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik. Berikut ini diuraikan pengertian dari tanah negara yang berasal dari pakar-pakar, praktisi, hukum agraria, dan juga sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Maria S.W. Sumarjono. Tanah negara adalah tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah uliat, dan tanah wakaf. Yang kedua, Bode Harsono.
Tanah negara adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga, Ari Sukanti Hutagalung. Tanah negara yaitu tanah-tanah yang belum ada hak-hak perorangan di atasnya. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara. Tanah negara ialah tanah yang dikuasai oleh negara. Pasal 1A. Yang kelima, Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 Ayat 3. Yang terakhir, C. Hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan hak penguasaan tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenal tanah yang dihaki. Hak atas tanah derivatif atau sekunder. Hak atas tanah ini diberikan oleh pemilik tanah melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan. Hak ini lebih dibebankan atas hak tanah yang telah ada. Kemudian, hak atas tanah yang termasuk derivatif adalah hak guna bangunan HGB, hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai, hak menumpang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.